harap semuanya sehat-sehat. Nah, hari ini adalah hari Minggu, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, anak-anak semua berdiri. Kita memuji nama Tuhan dengan gembira, kita menyanyi, dengar Dia panggil nama saya. Kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan duduk. Anak-anak, dalam seminggu ini kita sudah melakukan bermain bersama, belajar bersama, dan berkumpul bersama orang tua kita dan keluarga kita. Nah, kadang dalam sepanjang minggu ini kita melakukan kesalahan kepada orang tua kita, kepada adik dan kakak kita. Nah, untuk itu kita mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dengan menyanyi banyak perbuatan. Banyak perbuatan yang sedihkan Tuhan, tak turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan, ajarkanlah setelah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita mendengarkan berita anugerah dari Mazmur 135 ayat 14. Mazmur 135 ayat 14 yang berbunyi, sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umat-Nya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Petunjuk hidup baru terambil dari Amsal 28. Amsal 28 ayat 16 berbunyi, seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian keras penindasannya, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Demikian firman Tuhan. Amin. Anak-anak, kita akan memberi persembahan kita dengan penuh sukacita. Sambil membawa persembahan, kita menyanyi, di sini aku bawa Tuhan. Persembahan hidupku
kita mendengarkan akan cerita firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan Yesus, pimpin kami, biarlah kami boleh duduk dengan tenang mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Anak-anak, negara kita berbentuk republik. Jadi negara kita dipimpin oleh seorang presiden. Nah, presiden inilah yang mengatur segala sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau ada orang yang melawan, maka orang itu akan dihukum. Nah, anak-anak, mari kita simak cerita bergambar berikut. Sewaktu bangsa Israel di padang gurun, Korah, Datan, dan Abiram bersama 250 orang pengikutnya memberontak kepada Musa. Mereka berkata, "Kami tidak tahan lagi. Kenapa kamu harus jadi pemimpin kami dan Harun yang menjadi imam besar? Tuhan ada bersama kita semua, bukan hanya bersama kamu dan Harun." Tuhan tidak senang mendengar hal itu. Bagi Tuhan, itu sama saja dengan memberontak kepadanya. Lalu Musa berkata kepada Korah dan pengikutnya, "Besok datanglah ke kemah pertemuan dan bawalah tempat untuk pembakaran dan korban persembahan. Tuhan akan menunjukkan siapa yang dipilihnya." Keesokan harinya, Korah dan 250 orang pengikutnya itu datang menemui Musa di kemah pertemuan, tetapi Datan dan Abiram bersama keluarganya tidak ikut. Korah dan para pengikutnya lalu membakar korban persembahan seperti imam. Saat itu Datan dan Abiram bersama keluarganya berdiri di depan kemah mereka. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan. Tuhan menyuruh Musa dan Harun bersama dengan orang Israel lainnya menjauh dari Korah dan para pengikutnya. Tiba-tiba tanah terbelah dua menelan Korah dan para pengikutnya, lalu api turun membakar habis Korah, Datan, Abiram bersama dengan keluarga dan pengikutnya dan semua harta benda mereka. Melihat itu, orang Israel marah kepada Musa dan Harun. Mereka menuduh Musa dan Harun sebagai pembunuh. Tuhan marah mendengar hal itu. Lalu Tuhan menampakkan kemuliaannya dan Tuhan berfirman kepada Musa agar meninggalkan bangsa Israel karena mereka akan dibinasakan. Musa dan Harun pergi ke kemah pertemuan dan bersujud, berdoa kepada Tuhan. Lalu Musa menyuruh Harun mempersembahkan korban pendamaian sehingga tulah berhenti. Nah, anak-anak, kita telah mendengarkan akan cerita firman Tuhan yang mengajar kepada kita bahwa seorang pemimpin yang telah dipilih oleh Tuhan, kita tidak boleh lawan supaya kita tidak dihukum. Amin. Pembacaan kita hari ini diambil dari Bilangan 16 sampai 17. Judul cerita,
pemberontakan Kora, Datan, dan Abiram. Pokok cerita, melawan pemimpin pilihan Tuhan akan menerima hukuman. Kita buka kitab kita dan kita baca Bilangan pasal 16 ayat 33. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita meresponi firman Tuhan yang kita sudah dengar dengan menyanyi Yesus pimpin langkahku. Yesus pimpin langkahku setiap hari di jalanku. Pimpin akal budiku untuk mengerti maksudmu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas pimpinan-Mu sehingga kami boleh mendengarkan akan firman-Mu pada saat ini yang mengajar kami untuk selalu taat pada pemimpin kami. Tuhan Yesus, berkati persembahan yang telah diberikan oleh anak-anak sekolah minggu-Mu sebagai tanda ucapan syukur mereka atas segala berkat kasih-Mu pada diri mereka dan pada orang tua mereka. Tuhan Yesus, berkati orang tua anak-anak sekolah minggu-Mu dalam pekerjaan mereka, dalam mendidik anak-anak mereka, beri kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan. Bagi anak-anak sekolah minggu-Mu ya Tuhan, berkati dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam pelajaran dan permainan mereka, biarlah mereka senantiasa ada dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami, guru-guru di sekolah kami. Tuhan memberkati mereka dalam aktivitas kehidupan mereka, biarlah mereka terus boleh kuat dan sehat dalam menjalani kehidupannya, dan boleh mengajar kami dengan baik dan benar seturut dan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok desa. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan dalam membimbing dan mengayomi negara kami, terutama negara kami, terutama kota kami di kota Makassar. Tuhan berkati sehingga menjadi kota yang makmur dan kota yang indah untuk kami selalu tempati tinggal. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Sempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, mari kita berdiri. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita menyanyi Ada Satu Sobatku. Ada satu
melihat kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Haleluya, haleluya, amin. Anak-anak, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita menyanyi di hari Minggu pagi. Di hari Minggu pagi ku pergi ke gereja bersama teman-temanku. Setelah selesai berdoa di gereja, kami pulang dengan rasa bahagia. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Ibu Hilda, Kakak Fristi, dan Ibu Magda mengucapkan selamat hari Minggu. Jaga kesehatan. Di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati.